kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Yang bisa saya sampaikan adalah barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar. Memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Kalau lawan kotak kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Pilkada datang lagi, tapi pesta demokrasi itu disebut tengah diuji. Dalam sebuah pesta demokrasi, rakyat diundang untuk memilih calon pemimpin yang telah dikemas rapi. Namun dalam proses yang seharusnya menghidupi demokrasi, mereka dihadapkan dengan pilihan yang tragis. Pilkada serentak 2024 di Tenggarai akan menghadirkan idola baru, yakni kotak kosong. Di sejumlah daerah diprediksi akan disodori pasangan calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Namun kotak kosong tetap bisa menjadi pilihan karena memang disahkan undang-undang. 25 Juni 2024, Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Sebelum deklarasi itu, Partai Nasdem telah lebih dahulu mengusung Anies Baswedan sebagai bacagub tanpa syarat. Bahkan Anies Baswedan diberikan kewenangan untuk menentukan siapa wakilnya. Keputusan PKS mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman diambil setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak. Mulai dari DPW PKS Jakarta, tokoh masyarakat hingga rekam jejak kedua tokoh tersebut. Sadar tidak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, PKS terus menjalin komunikasi dengan koalisi pada masa Pilpres lalu. Koalisi perubahan yang dibangun bersama PKB dan Nasdem. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sadar tidak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, PKS terus menjalin komunikasi dengan koalisi pada masa Pilpres lalu.
koalisi perubahan yang dibangun bersama PKB dan Nasdem. Presiden PKS menjelaskan duet Anies Sohibul Iman dengan tagline Jakarta Aman bukan upaya PKS untuk mengunci posisi Cawagup Anies dari kader PKS. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani. Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara PDI Perjuangan yang sempat menunjukkan ketertarikannya kepada Anies, hingga kini belum mau membocorkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Anies Baswedan masih dipertimbangkan, termasuk pula kader-kader internal PDIP. Nama yang keluar, nama-nama yang udah ada, terlihat mana? Pak Anies juga masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Puan dari PDIP? Apa bakal Pak Anies? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Upaya PKS untuk merayu koalisi perubahan tidak pernah padam demi memuluskan langkah Anies Baswedan untuk menduduki posisi nomor 1 di Jakarta. PKS terus merayu PKB untuk ikut bersama mengenang kesolidan koalisi perubahan. Namun hingga kini tampaknya gayung belum bersambut. PKS belum mendapatkan jawaban dari DPP PKB. Meskipun sebelumnya DPW PKB sudah menyatakan untuk mengusung Anies Baswedan. Presiden PKS Ahmad Saiku terus berupaya merayu Partai Kebangkitan Bangsa untuk bergabung mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Keinginannya itu disampaikan Ahmad Saiku pada acara Harlah PKB di Jakarta. Saiku pun berharap PKB bisa menyambut ajakannya tersebut. Kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Ya, jadi kita ingin mudah-mudahan tawaran ini juga bersambut dari PKB, dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berlayar di DKI. Berbeda dengan kandidat lain yang disebut sebagai kuda hitam. Ridwan Kamil terkonfirmasi akan maju ke Pilkada Jakarta setelah bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di rumah dinasnya. Usai menemui Ketua Umum Partai Golkar yang akhirnya mengundurkan diri pada Minggu 11 Agustus lalu, Ridwan Kamil menyatakan resmi akan maju menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Golkar. Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil atau RK ini juga menyebutkan ia siap jika harus melawan Anies Baswedan dalam pesta rakyat di Jakarta. Yang bisa saya sampaikan adalah barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama,
masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa Kang, saya tidak tahu. Nama-namanya media bisa lihat sendirilah ya dinamikanya. Berarti siap fight sama Pak Anies ya Pak? Oh, dengan siapa aja siap. Saya waktu wali kota lawan 8 pasang. Waktu gubernur Jabar lawan 4 pasang. Jakarta dengan siapapun, kalau misalkan saya nggak kepilih, saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, kan, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya itu udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, di mana Ridwan Kamil menjadi kadernya. Dukungan untuk Kang Emil juga datang dari Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengklaim Koalisi Indonesia Maju akan mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dengan tegas, Dasko menyatakan Koalisi Indonesia Maju akan mendapat dukungan lebih dari 3 partai, sehingga koalisi menjadi Kim Plus. Dasko memastikan RK dan calon wakil gubernurnya akan diumumkan secara resmi ke publik pada 19 Agustus. Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Ya, dalam sebuah perjalanan, jalan yang dilalui tidak selalu mulus. Kadang harus menemui hambatan, bahkan jalan buntu. Hal itu dialami Anies Baswedan untuk kembali menduduki posisi nomor 1 di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera yang semula mendukung Anies Baswedan kini berbalik badan. Beredar rekaman pesan suara atau voice note antara Anies dengan Ketua DPW PKS Jakarta Hoirudin. Keduanya berbalas pesan membahas tenggat waktu terkait pilkada. Perihal tenggat waktu atau deadline ini awalnya disampaikan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Khalid bicara opsi lain PKS jika duet Anies Sohibul Iman tidak berlayar di Pilgub Jakarta. Alasannya Anies tak penuhi syarat dari PKS agar merangkul partai lain untuk berkoalisi. Beberapa hari kemudian Anies buka suara tentang tenggat waktu yang disampaikan Khalid. Ia mengaku kaget ketika Khalid bicara batas waktu 40 hari untuk mencari partai pendukung. Yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Upaya penjegalan untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta tidak hanya dirasakan oleh Anies Baswedan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan mendapat laporan terkait adanya upaya untuk menjegal Anies di Pilkada Jakarta 2024. Hasto mengungkapkan PKS akan meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Lebih lanjut, Hasto mengatakan jika laporan upaya penjegalan itu benar, maka ia menilai demokrasi di tanah air sedang tidak sehat. Memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat.
Penjegalan Anies Baswedan ditengarai sebagai fenomena hantu kotak kosong jelang Pilkada Jakarta. Potensi kehadiran kotak kosong dalam Pilkada menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain.